Nah, pernah nggak sih Anda sadar pas lagi beli es kopi susu atau mungkin beli smartphone baru, Anda itu sebenarnya lagi ikut main di sebuah teater global yang luar biasa masif? Di panggung dunia ini, ekonomi sama politik itu nggak jalan sendiri-sendiri. Nggak, keduanya itu ibarat dua penari yang gerakannya saling melilit, tarik-menarik, dan pokoknya nggak bisa dipisahin deh. Di sesi penjelasan kita kali ini, kita bakal bongkar benang-benang tak kasat mata yang diam-diam mengendalikan panggung itu. Sesuatu yang sering kita sebut sebagai ekonomi politik internasional. Nah, yang paling menarik dari kutipan di slide ini nih, Gilpin dengan tajam banget bilang kalau negara itu memanipulasi kekuatan pasar demi ningkatin kekuasaan dan pengaruh mereka. Maksudnya, ini bukan sekedar teori konspirasi ya, ini realitas objektif soal gimana negara-negara itu benar-benar beroperasi. Jadi pemerintah tuh secara sadar pakai pasar global bukan cuma buat cari untung finansial aja, tapi sebagai alat yang disengaja banget untuk memperkuat posisi politik mereka di mata dunia. Bikin kita jadi mikir dua kali kan kalau lihat berita soal kesepakatan dagang antar negara? Biar topik yang levelnya lumayan berat ini gampang dicerna, kita udah siapin peta jalan yang simple. Jadi 5 bagian aja. Pertama, soal kekuatan dan kekayaan. Kedua, gimana politik ngendalin ekonomi. Ketiga, jaring ketergantungan global. Keempat, apa sih motif bantuan luar negeri? Dan terakhir, aturan main global alias WTO. Oke, kita langsung masuk ke fondasi awalnya. Bagian pertama, kekuatan dan kekayaan. Karena sebelum kita bisa ngelihat benang-benang tersembunyinya, kita mesti paham dulu nih, siapa sih dalangnya dan apa definisi dari panggung global ini. Kalau kata Ravenhill, ekonomi politik internasional itu simpelnya adalah studi yang fokus ngelihat hubungan antara kekuasaan publik dan privat waktu mereka lagi bagi-bagi sumber daya yang langka. Tapi biar lebih kebayang, kita pakai kerangka dari Miller aja ya. Dia bilang, ini tuh ibarat nganalisa arus lalu lintas negara. Kita ngelihat gimana pergerakan perdagangan barang, modal, teknologi, sampai tenaga kerja, itu selalu nabrak dan bersinggungan sama yang namanya kebijakan politik pemerintah. Jadi, tolong jangan mikir ini cuma hitung-hitungan duit doang. Ini tuh murni soal siapa yang pegang kendali untuk nentuin kemana duit dan sumber daya itu harus mengalir. Coba deh kita bayangin mereka ini kayak dua karakter hidup. Di pojok satu ada si ekonomi yang ambisi utamanya itu ngejar kekayaan. Terus di pojok lainnya ada si politik yang mati-matian ngejar kekuasaan. Nah, di atas panggung internasional, interaksi mereka berdua ini tuh bikin hubungan timbal balik yang nggak ada putusnya. Kekayaan dipakai buat beli kekuatan militer atau pengaruh diplomatik, terus kebalikannya, kekuatan politik dipakai buat ngamanin jalur perdagangan biar bisa monopoli kekayaan. Bener-bener saling dorong dan saling nguatkan satu sama lain. Masuk akal kan? Nah, ini bawa kita ke bagian kedua, politik mengendalikan ekonomi. Karena ternyata tangan tak kasat mata di pasar bebas itu dikendalikan sama tali-tali politik. Kita bakal lihat gimana tepatnya kepentingan politik nyetir pergerakan pasar. Oke, mari kita bedah lebih dalam berdasarkan pemikirannya Sparrow soal 4 cara politik mempengaruhi ekonomi. Pertama, sistem ekonomi internasional yang ada sekarang itu, dari awal bentuk dan cara kerjanya emang udah dibentuk sama struktur politik internasional. Kedua, kekhawatiran politik itu pasti bakal belokin arah kebijakan ekonomi. Ketiga, kebijakan ekonomi itu sendiri emang udah dituntun langsung sama kepentingan politik. Dan yang paling bikin sadar itu, poin keempat, yang namanya hubungan ekonomi internasional, pada intinya, ya hubungan politik itu sendiri. Ini murni cara negara-negara ngatur konflik atau kerja bareng demi target nasional mereka. Jadi, secara objektif nih, bisa dibilang ekonomi itu selalu tunduk sama arsitektur politik. Dan poin yang benar-benar krusial di sini, balik lagi ke teorinya Gilpin tadi ya, negara, perusahaan multinasional atau MNC, dan para pemain raksasa lainnya, itu benar-benar aktif pakai semua kekuatan yang mereka punya buat ngebentuk aturan main global. Maksudnya, rezim atau sistem internasional yang jalan sekarang ini tuh bukan kebetulan aja. Ini emang sengaja banget didesain sama mereka yang punya kuasa paling besar, biar sistemnya jalan nguntungin mereka. Gitu cara mainnya. Dan ini ilustrasi yang benar-benar pas banget buat bawa kita dari teori yang agak ngawang tadi ke realitas sehari-hari kita di bagian ketiga, jaring ketergantungan global. Konsep saling ketergantungan atau interdependensi ini intinya bilang apa yang dilakuin satu pemerintah itu hampir pasti didikte oleh apa yang dilakuin pemerintah lain. Alasannya simple banget, buat bertahan hidup. Coba bayangin, ponsel pintar di saku Anda sekarang. Layarnya mungkin didesain di Amerika, tapi bahan baku langkanya itu hasil tambang di Afrika. Terus ujung-ujungnya dirakit di Asia.
Tiga benua yang beda-beda ini mau nggak mau terikat perjanjian politik dan ekonomi, cuma demi satu alat komunikasi yang kita pegang tiap hari. Tapi disinilah letak ironi terbesarnya. Coba perhatikan, di satu kubu kita punya negara-negara maju yang fasilitasnya super canggih dan modalnya gila-gilaan. Tapi mereka punya satu kelemahan fatal, kelangkaan sumber daya alam. Di kubu seberangnya ada negara-negara dunia ketiga yang mungkin finansialnya nggak sekuat itu. Tapi mereka pegang kartu trufnya, mereka punya bahan mentah esensial. Akibatnya apa? Negara yang paling kaya dan paling berkuasa sekalipun, ujung-ujungnya sangat amat bergantung secara absolut sama negara berkembang, cuma buat mastiin mesin industri mereka tetap nyala. Ketergantungan ini terjadi tiap detik ya, tepatnya di 4 sektor utama ini. Perdagangan buat sirkulasi barang, investasi buat nanam modal jangka panjang, finansial buat ngatur perputaran uang, dan pastinya sektor politik yang tugasnya jagain ketiga sektor tadi biar tetap jalan dan nggak berujung jadi konflik terbuka. Karena kita udah paham soal jaring ketergantungan tadi, kita lanjut ke bagian keempat. Di sini kita bakal ngelihat satu instrumen yang sering banget bikin orang salah sangka, motif bantuan luar negeri. Pertanyaannya, apa benar ini murni soal amal? Ternyata realitanya jauh lebih kompleks dari itu. Faktanya di lapangan ada banyak bentuk bantuan yang muter, mulai dari bantuan militer, teknis, hibah, sampai pinjaman pembangunan. Tapi kalau kita mau objektif, perhatiin deh karakteristik uniknya. Aliran dana ini tuh sering dikasih dengan syarat yang jauh lebih lunak daripada bunga pasar internasional. Terus tujuannya juga nggak selalu komersial atau nyari untung duit. Kenapa? Karena margin keuntungan finansial yang dikorbankan itu sebenarnya dibayar lunas pakai pengaruh politik strategis dari negara penerima. Jadi ya, bantuan luar negeri itu pada dasarnya adalah lem pengikat di jaring ketergantungan yang kita omongin tadi. Pastinya semua dinamika kekuatan, duit yang muter, dan tarik-menarik ini bakal jadi kacau balau kalau nggak ada wasitnya. Dan inilah yang bawa kita ke bagian kelima dan terakhir kita, aturan main global. Wujud formalnya adalah WTO. Mari kita beralih dan lihat gimana sih aturan main ini berevolusi secara historis. Lama-lama, negara-negara raksasa ini nyadar kalau mereka butuh satu sistem terpusat buat ngatur semua kekayaan dan kekuatan ini. Makanya, World Trade Organization resmi dibentuk buat gantiin perjanjian lama yang namanya GATT. Dan ini bukan cuma ganti papan nama ya, ini adalah momen peresmian sebuah rezim hukum ekonomi global yang aturannya jauh lebih kuat dan tentunya jauh lebih mengikat. Tapi, masuk ke klub eksklusif yang ngontrol pasar global ini nggak gampang. Negara yang mau gabung WTO itu mesti ngelewatin 4 tahap birokrasi yang super ketat. Pertama, harus ngajuin permintaan resmi dulu. Kedua, ini yang berat, fase negosiasi yang panjang banget, di mana semua konsensi politik dan ekonominya diuji habis-habisan. Ketiga, penyusunan draft buat si calon anggota yang merinci komitmen mereka. Terakhir, baru deh keputusan final. Kenapa prosesnya melelahkan begini? Ya jelas, ini buat mastiin kalau setiap pemain baru yang masuk itu bakalan patuh secara absolut sama struktur kekuatan dan aturan yang udah disepakati sebelumnya. Dari awal sesi kita udah ngebongkar habis-habisan gimana politik itu ngikat kuat ekonomi, gimana aturan sengaja diciptain buat ngamanin status quo, dan gimana bantuan luar negeri itu seringkali cuma nama lain dari instrumen diplomasi. Tapi, semua ini ninggalin satu paradoks besar buat kita renungin bersama. Coba pikirin baik-baik. Kalau negara yang secara militer dan ekonomi paling maju sedunia aja, ternyata mutlak nggak bisa bertahan tanpa sumber daya dari negara-negara dunia ketiga, lalu siapa sih yang sebenarnya paling pegang kendali real di atas panggung global saat ini? Menarik kan buat dipikirin? Terus pertanyakan hal-hal di sekitar Anda, dan sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya.